Saya. Eh, ini eh, hostnya siapa? Tolong share screen. Tolong share screen, tolong. eh, oke, udah bisa. Oke, ini mat- di pertemuan pertama mungkin untuk recap ya. Pertemuan pertama sudah bahas tentang apa namanya? Lupa pertemuan pertama tentang apa itu. Oh, tentang matematika diciptakan ditemukan. Nah, di situ juga sebenarnya menggali lebih ke general matematikanya sendiri. Terus yang kedua kemarin tentang logika, tentang rasionalitas di matematika itu sendiri. Eh, apa namanya? Sekarang lebih detail gitu. Karena kemarin-kemarin itu masih kayak in general overview of mathematics. Sekarang ini mungkin ya kita mulai berbicara yang terkenal di matematika ini bilangan itu sendiri. Dan secara khusus tak terhinggaan gitu. Ini juga bahkan mungkin bagi anak matematika juga mungkin suatu hal yang eh, paling ditemui di kalkulus atau yang suka mainan analisis. Jadi di matematika itu tuh ada banyak cabang, ada aljabar, ada terapan, statistik, eh, kemudian kombinatorik. Nah, ada satu cabang matematika khusus, dan ini cabang ini kalau saya karakteristik ya, ini cabang yang khusus untuk mempelajari bilangan real atau secara spesifiknya ke kontinuitas. Dan salah satu eh, ciri khas dari kontinuitas itu adalah keterhinggaan. Oke, sekarang kita coba berhitung dulu aja. Oke, anak-anak ya. Anak-anak kita berhitung. Satu, dua, tiga, empat, lima. Oke, terus lanjut nih. Enam, tujuh, delapan. Terus ta- udah panjang, lanjut. 101, 102, 103, 104, 105, 106. Terus ini kuat lagi nih. Anggaplah bisa ngitung sampai 1000 ya. 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, terus lanjut 3 juta 1, 3 juta 2, 3 juta, ini harusnya 3 juta ya, 3 juta 3, 3 juta 4. Anggap kita masih bisa apa? Ada orang bisa menghitung. Ini pun kalaupun kita pakai komputer pun cukup lama. Lanjut terus 2 miliar, 3 miliar, 4 miliar. Lanjut bang, dua kuadriliun ya, 3 kuadriliun. Tahu nggak kuadriliun berapa? Di atasnya triliun. Itu kemarin hasil korupsi itu sampai triliun. Eh, lanjut lagi 2 desiliun, 3 desiliun. Lanjut lagi 2 sentiliun, 3 sentiliun. Lanjut lagi terus 2 Googleplex, 3 Googleplex. Googleplex itu berapa? Itu 10 pangkat 10 pangkat 100. Itu pangkatnya eh, anu ya, nested ya. Jadi 100 jumlah nolnya ada sekitar 10 pangkat 100 gitu. Eh, ya begitulah banyaknya ya. Bukan bukan jumlah nolnya ada 100, jumlah nolnya 10 pangkat 100. Jadi itu hal yang berbeda. Jadi ya capek. Itu bisa diterusin lagi tuh. Tapi kok gak ada habisnya. Nah, sebenarnya pada titik mana gitu bilangan itu berhenti bisa dihitung. Bisa kita teruskan gitu bilangan terus sampai mana itu mau diteruskan sampai kapan juga kayaknya itu tinggal kita namain aja terus tulis apa apa liun itu. Eh, nanti setiap nama orang bisa dibuat tuh. Ada Lutfiniun, ada Atitiun gitu kan. Terus makanya setiap kali nolnya nambah bisa kita namain dan itu nggak bisa nggak berhenti berhenti. Nah itu kemana bilang akan berhenti? Nah mungkin sebelum ya pertanyaannya justru inti dari sini adalah eh, itu. Tapi nanti kita akan kembali ke sana. Kenapa kemana sebenarnya bilang-bilang itu akan berhenti? Nah sebelumnya sebenarnya seberapa besar sih bilang-bilang tadi misalnya tadi saya sebut
Sentilion, sentilion itu sebenarnya seberapa besar sih? Desilion ini seberapa besar sih? Walaupun saya taruh definisinya ya, 10 pangkat 33. Sebenarnya seberapa besar sih 10 pangkat 33 tuh? Nolnya 33 kali, Bang. Kalau mungkin sebagai gambaran, kuadriliun itu nolnya ada 15. Nolnya 15. Jadi yang kemarin korupsi sampai 2000 triliun, alias 2 triliun. Itu nolnya 15. Nah, nolnya 15 tuh, itu kan banyak sekali. Wah, itu kalau korupsi dibeliin minyak itu sampai seluruh Indonesia licin itu. Maksudnya hal yang kayak dia masih bisa bisa nggak sih kita membayangin angka sebanyak ini gitu. Bahkan kita tuh membayangkan membayangkan angka sebanyak ini aja mungkin nggak kesampaian gitu. Kita dapat uang 10 juta aja kayaknya udah banyak, kerasa banyak mungkin. Eh, 1 miliar aja kerasa banyak. Bayangin 1 miliar itu udah kerasa banyak ya. 1 triliun itu 1000 kalinya loh. Nah ini 1 triliun kerasa banyak, 1 kuadriliun itu 1000 kalinya. Bayangin 1000 kalinya tuh mungkin kerasa kayak 1000 kali itu seberapa banyak gitu. Itu, nah kita tuh punya masalah dalam dalam kepala kita nih. Kepala kita ini cuma memproses sesuatu itu skalanya kadang-kadang nggak bisa berubah cepat gitu. Skala itu maksudnya pikiran kita ini terbiasa kayak ya udah kita misalnya teman-teman sehari-hari biasanya uang jajannya sekitar ratusan ribu sampai sekian apa gitu. Ya udah itu range-nya. Jadi ketika teman-teman mendengar angka yang jauh lebih dari itu eh, apa akan sulit terbayang walaupun kita berusaha kayak ini sekian kalinya ini itu sulit sekali membayangin men. Paling kadang-kadang akhirnya dibuat analogi gitu. Nah, mungkin kalau kita mau lihat untuk dapat sense berapa banyak jumlah bilangan-bilangan itu ya, mungkin kita ambil beberapa data. Banyaknya sel di tubuh manusia itu 37,2 triliun, nolnya 12. Itu banyaknya sel di tubuh manusia di satu tubuh manusia. Atau kemudian banyaknya koneksi neuron di otak. Di otak kita ini ada sel otak namanya neuron. Itu banyaknya koneksinya ya, bukan banyaknya neuron. Itu 100 triliun. Banyak koneksinya jauh lebih banyak daripada banyak neuronnya by the way. Terus kemudian banyaknya DNA di seluruh bumi. Di seluruh bumi DNA loh, DNA bukan satu makhluk hidup. Itu 5,3 undiselium. Undiselium itu eh, sebenarnya di atasnya desilium saya juga lupa 10 pangkat. Harusnya saya taruh di keterangan. 10 pangkat 60-an apa gitu. Eh, Taruh. Tumpah. Sorry. Nah, tadi ada yang kesenggol, lupa. Terus banyaknya nukleon di bumi itu 4 sextillion. Kemudian banyak atom di seluruh semesta itu ini sengaja saya taruh yang KVG bahkan disikannya. Quinvigintillion 10 pangkat 80. Kayak ya oke kita bisa namain itu gitu. Tapi seberapa banyak ini bahkan teman-teman saya ngasih bayangin banyaknya atom di seluruh semesta gitu. Ngebayangin atom di tubuh teman-teman aja mungkin nggak kebayang. Bayangin atom di sebutir pasir aja mungkin belum bisa kebayang. Apalagi kemudian atom di seluruh semesta gitu. Ini bayangin triliun aja belum tentu kita kebayang. Sel tubuh manusia aja sulit sekali untuk kebayangin. Eh, Apalagi angka-angka yang besar-besar ini. Nah, itu makanya itu suatu hal yang yang tadi seks di situ itu 10 pangkat 51 sorry. Jadi nukleon itu proton sama neutron ya. Jadi banyaknya proton sama neutron di bumi itu ada sekitar 4 kali 10 pangkat 51. Nolnya 51 kali. Nolnya lo bayangin. Terus, nah sekarang mungkin untuk memberi gambaran betapa
eh apa istilahnya? Memang masalah proyeksi bilangannya agak sulit sulit masuk ke kepala. Sekarang bayangnya 3 apel itu gampang kan ya? 3 apel pasti kebayang mau gimana pun cara pasti kebayang. Imajinasinya langsung kelihatan jelas. Sekarang bayangin 1 juta apel. Seberapa banyak kira-kira? Setruk, sekolam, segedung, se apa kira-kira 1 juta apel. 1 juta apel. Ini kebetulan sekarang saya nemu ada yang nemu ngumpulin 1 juta apel. Nah segini 1 juta apel tuh ini kira-kira ada lapangan bola kalau nggak salah. Lapangan bola lapangan anu ya kayak mungkin 1 juta apel tuh segini. Banyak nggak tahu apakah teman-teman imajinasinya sesuai atau enggak. Ini pun bahkan kayak grasp the konsep gitu konsep 1 juta 1 juta itu tuh bayangin baru 1 juta loh. Tadi kan kita bermain triliun miliar dan seterusnya. Nah, manusia memikirkan apapun itu ada batasnya. Contoh, umur manusia itu pasti ada batasnya karena pasti akan mati kan. Eh jadi ya kita pasti mikir umur tuh sekitar 0 sampai 0 sampai sekitar 70-an atau 80-an tahun. Ya udah teman-teman akan sulit kebayang tahun di atas itu. Teman akan sulit membayangkan 100 tahun itu seberapa. Tapi kemudian eh, ya pada akhirnya kita cuma bisa memikirkan apa yang ada dalam batas itu. Contoh ya ukuran suatu benda ya batasnya sisi-sisi bendanya, jumlah barang ya batasnya adalah wadahnya. Dan semuanya selalu terbatas. Jadi kita tuh jarang juga memikirkan sesuatu atau angka-angka yang terlalu jauh dari yang terbatas itu. Apalagi mikir yang sampai tak terbatas gitu. Pikiran manusia itu juga hanya berbasis rasio. Makanya namanya rasional kan. Nah, maksudnya berpikir rasional itu sebenarnya apa sih? Berpikir rasional itu kan atau rasio manusia itu kan eh, gimana kita membandingkan, melakukan perbandingan. Kita memahami sesuatu itu selalu relatif terhadap yang lain. Jadi kalau kita makanya kalau kalau teman-teman berusaha membayangkan angka-angka besar, pasti itu berusaha dibandingin dulu atau pokoknya berusaha memahami sesuatu ya. Segala konsep, segala sifat itu teman pasti membandingin. Misalnya cantik, pasti ada perbandingannya. Tinggi, itu pasti ada perbandingannya. Rendah, besar, kaya, miskin, apa itu semua ada perbandingannya. Coba sebutkan satu aja, satu hal konsep dalam pikiran teman-teman yang bisa teman-teman definisikan tanpa membandingkan sedikit pun. Nggak pasti teman akan memakai satu perbandingan, satu patokan gitu untuk menjadi ukuran. Bahkan ketika kita, bahkan kan sebenarnya kalau kita mengukur sesuatu, setiap setiap ukuran itu ada kan namanya satuan. Satuan itu kan sebenarnya satuan itu kan standar perbandingan. Yang kalau dalam ingat kalau dulu teman-teman belajar fisika itu ada namanya SI standar unit. SI itu yang apa bahwa misalnya temperatur itu Kelvin, kemudian eh, misalnya eh, ya panjang itu meter dan seterusnya. Itu tuh eh, karena memang ada standarnya. 1 meter yang benar itu seperti apa tuh ada anunya, ada patokannya. Suatu benda yang dijaga gitu. Saya agak lupa apa namanya apa saja gitu. Dulu bahkan saya hafal ingat 7 standar SI, standar unit internasional itu. Kita memahami sesuatu pasti relatif terhadap yang lain, nggak mungkin nggak. Dan patokan yang paling dasar ya keseharian kita gitu. Contoh ya, teman-teman bisa bisa nggak sih membayangkan seberapa besar bumi dan semesta ini? Nah, pada akhirnya kita pasti
pakai perbandingan. Teman mungkin bisa bayangin ya di atas sekitar bumi itu ada tata surya, ada planet-planet, ada matahari, kemudian jauh lagi dikit ada kumpulan bintang-bintang menghasilkan galaksi dan seterusnya. Tapi sebenarnya seberapa seberapa dalam bayangan teman-teman seberapa besar sih? Nah, baru pakai perbandingan baru kerasa. Kalau bumi itu sebutir pasir, sebutir pasir udah banyak, sebutir pasir, bisa bayangin lah sebutir pasir. Tata surya itu sepiring makan. Galaksi Bima Sakti itu ukuran Amerika Utara. Buminya sebutir pasir. Dan itu baru kira-kira udah kebayang nggak tuh seberapa skalanya tuh eh, masif sekali. Eh, sebutir pasir. Nah, itu kecil banget. Atau mungkin perbandingan lain. Teman-teman bisa tahu nggak sih seberapa kecil atom? Kalau inti atom itu sebuah kelereng, elektronnya ada di sekitar tribun, Wayne. Teman-teman tahu lapangan bola, nih, lapangan sepak bola yang besar itu. Kelereng, inti atomnya itu kelereng di tengah lapangan bola. Nah, elektronnya itu di sekitar tribun nih. Ini sebenarnya untuk ilustrasi, atom itu 99% kosong. 99,9999% kosong. Jadi mau bisa bayangin, teman-teman, atom itu isinya ruang kosong doang. Ini di tengah tuh ada kelereng. Terus bayangin sepak bola, lapangan sepak bola ya. Tapi nggak ada apa-apa di situ kosong ya vakum hampa. Cuma ada kelereng di tengah. Terus di tribunnya tuh ada awan elektron. Atau mungkin ini baru masalah skala skala ruang. Kemudian skala waktu. Teman-teman tahu nggak sih manusia itu umurnya di mana? Kalau kita bandingin umur bumi ya, itu kalau kita bandingin sebagai sebagai tangan, sampai lengan lah ya, sampai nah, itu tuh manusia tuh di ujung kuku, maksudnya sesingkat umur manusia, umur peradaban manusia dibandingkan seluruh umur bumi. Itu tuh kayak kalau kalau umur bumi itu tangan. Nah, manusia itu cuma ujung kukunya doang gitu. Ujungnya kan, bukan kukunya lagi, ujungnya kuku. Saking sebenarnya manusia tuh kayak ya walaupun manusia tuh secara catatan sejarah mungkin hidupnya mungkin sejak 4.000 sebelum Masehi ya berarti mungkin sekitar 6.000 7.000 tahun. 7.000 tahunnya teman-teman bisa bayangin nggak sih selama apa itu? 7.000 tahun itu berapa kalinya hidupnya teman-teman gitu. Eh, Membayangin 7.000 tahun aja kita tuh sulit loh. 7.000 tahun tuh umur peradaban manusia at least yang tercatat. 7.000 tahun tuh umur peradaban manusia. Nah itu 7.000 itu aja udah sulit kita bayangin. Apalagi nah 7.000 itu cuma seujung kukunya gitu, kalau misalnya umur bumi. Seluruh umur ini bukan umur bumi nih sorry. Ini umur makhluk hidup sorry. Makanya itu eukariotiknya eh, di agak kiri. Jadi maksudnya pertama kali makhluk hidup muncul. Nah pada akhirnya ketika ketika kita berbicara dengan suatu hal yang sangat besar, itu kadang-kadang akhirnya kita nyebutnya dengan suatu konsep yang kayak udah itu kan sesuatu di ujung sana gitu, sesuatu yang ya udahlah nggak usah kita sebutkan gitu. Kita tulis sebut aja kayak limitless, boundless gitu, suatu hal yang sangat besar gitu, endless atau infinite. Tapi apa sebenarnya artinya gitu? Nah kita coba pahami dari bilangan karena tadi kita berbicara tentang bilangan. Apa itu bilangan? Seharusnya, ini saya sebut seharusnya karena pemahaman tentang bilangan itu eh, agak beda, agak eh, apa namanya? Ya, itu cuma masalah definisi sih. Cuma seharusnya nama bilangan itu dari kata bilang, kata dasarnya. Itu apa yang terbilang atau count. Bilang itu count ya, bukan kalau bahasa Indonesia itu kan bilang itu seakan-akan ngomong kan. Saya bilangin nih gitu. Padahal membilang itu sebenarnya ada tindakan untuk menghitung loh, counting. Jadi membilang itu sebenarnya padanan Inggrisnya itu count. Ya. Tapi kalau sekarang penggunaan sehari-harinya bilang itu seakan-akan ngomong. Ya kamu saya bilangin gitu misalnya.
saya bilang ke dia gitu. Padahal sebenarnya membilang itu adalah tadi ya counting. Nah, jadi bilangan itu adalah objeknya hasil dari membilang itu. Jadi apa yang terbilang atau cara atau nama untuk membilang. Maksudnya apa? Kalau misalnya kita punya 4 jeruk, terus kita pengen membilang nih, pengen pengen mengcounting ini nih. Jadi kita butuh nama, butuh sebutan gitu untuk bisa membilang ini. Nah, itulah bilangan. Kan nggak mungkin kita jeruk, 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 oh, intinya apa, segitu ya gitu. Kita butuh nama, itulah bilangan gitu. Jadi satu jeruk kita membilang nih, satu jeruk, dua jeruk, tiga jeruk, 4 jeruk. Nah, itu eh, bagaimana kita membilang eh, ya jeruk itu sendiri gitu. Jadi itulah bilangan. Jadi tujuan utamanya itu mengenumerasi ke bahasa lainnya sih. Bahasa lain dari membilang. Mengenumerasi, mengenumerate, jadi mengurutkan gitu, memberi urutan, memberi indeks, memberi label secara berurut suatu objek sehingga bisa didaftarkan. Didaftarkan tuh kayak kalau teman-teman bikin list, nah itu pasti ada indeksnya kan. Ini urutan pertama, urutan kedua, urutan ketiga. Nah, pertama, kedua, ketiga ini kan nama. Nah, itulah bilangan gitu. Kita memberi label. Kalau bahasa mungkin kan tadi itu bahasa Indonesia tuh. Kalau bahasa Inggrisnya mungkin first, second, third atau one, two, three. Itu kan nama juga tuh. Jadi bilangan tuh label sebenarnya nama. Nama untuk memberi yang merujuk pada indeks atau urutan dari suatu daftar gitu. Bagaimana proses ini dapat dilakukan? Tadi, oke, kita bisa mengindeks. Gimana sebenarnya kita tuh mengindeks sesuatu gitu? Ya, kita sebenarnya sehari-hari gampang ya, tinggal lihat tadi. eh kita udah punya bilangannya, kita tinggal kayak ini indeks pertama, indeks kedua, indeks ketiga gitu. Udah ada simbolnya gitu tinggal. Tapi orang matematika kan anggaplah ini kita mengabstraksikan itu kayak sebenarnya gimana sih kita mengindeks gitu. Nah, ketika kita membilang atau mengindeks counting sesuatu dengan suatu urutan, kita butuh paling nggak dua hal. Nilai awalnya, terus penambahannya. Oke, elemen yang pertama ini kita namain apa gitu. Oke, kita sebut dia satu. Nah, terus elemen berikutnya dinamai apa, terus berikutnya lagi dinamai apa, berikutnya lagi dinamai apa, itu yang kedua tuh. Jadi penambahannya. Bagaimana, jadi kayak domino nanti. Begitu kita udah definisikan, kita udah tahu nilai awalnya apa, terus bagaimana penambahannya, kita bisa langsung punya semua indeksnya. Itu kayak domino. Contoh, dalam bilangan natural atau bilangan asli, itu awalnya kan satu atau nol. Bilangan asli itu yaitu bilangan 0, 1, 2, 3. Itu bilangan awalnya satu atau nol. Kita juga memiliki sistem bagaimana membangun nilai berikutnya. Ya, setelah satu itu dua, setelah 10 itu 11, setelah 2, 3, 5 itu ya 2, 3, 6. Kita punya sistem bilangan itu namanya sistem bilangan desimal. Sistem bilangan desimal mendefinisikan gimana cara kita menentukan angka berikutnya setelah kita tahu angka yang sekarang. Teman-teman bisa langsung, karena teman-teman udah paham angka desimal ya, teman-teman bisa langsung tahu apa angka setelah 367.523. Teman-teman bisa langsung tahu apa angka setelah 9.999.999 misalnya. Jadi, karena apa sistem itu membangun cara kita untuk menentukan angka berikutnya dari angka yang kita tahu seperti itu. Nah, tapi sejauh mana, kembali lagi ke pertanyaan awal sebenarnya. Akhirnya sejauh mana kita bisa mengindeks sesuatu. Indeksnya tuh bisa sampai sebesar apa sih gitu. Sebenarnya kalau dalam sistem bilangan desimal itu kita bisa, tapi tinggal kita punya nama terus saja. Sampai sebesar apa? Oke, ini pertanyaan kembali ke awal sih. Tapi kemudian, oke, anggaplah kita coba formalkan aja secara matematis. Kita tadi ingat bahwa kita butuh nilai awal. Oke, ini contohnya memang nilai awalnya satu atau nol.
Orang matematika tuh mengesalkannya adalah kita bertanya, nol itu sebenarnya apa sih? Nol itu sebenarnya apa? Satu itu sebenarnya apa gitu. Jadi kan gini, mungkin kayak orang-orang fisika deh. Orang fisika tuh, kalau cara orang fisika tuh melihatnya gini. Oh ini kita punya bola. Bola ini terdiri apa sih? Oh terdiri dari kumpulan molekul. Nanya lagi, kumpulan molekul ini terdiri apa sih? Oh kumpulan atom. Nanya lagi, kumpulan atom ini terdiri apa sih? Oh kumpulan atom itu terdiri dari proton, neutron, sama elektron. Nanya lagi, proton, neutron ini terdiri dari apa sih? Quarks. Itu kita bisa nanya lagi terus. Nah sama kayak, nah itu namanya mencari building blocks, jadi reduksionisme ya. Mereduksi sesuatu itu sampai ke paling dasar, ke elementarinya. Nah, orang matematika juga gitu. Tapi ya yang dijadikan objek matematika yang digali. Kita punya bilangan nih. Ya bilangan itu apa sih sebenarnya? Kita gimana sih cara mendefinisikan bilangan gitu? Bilangan itu sebenarnya apa gitu? Oh, dia kayak atom, saya atom. Atom itu adalah proton dan neutron yang dikelilingi oleh elektron gitu. Nah, bilangan itu apa? Nah, kita butuh bahan bakunya. Bahan baku paling dasarnya matematika, teman-teman. Itu himpunan. Dan satu-satunya himpunan yang kita bisa jamin ada itu himpunan kosong. Kita jamin ada, pasti ada himpunan kosong itu. Nggak mungkin nggak. Nothing itu suatu hal yang pasti eksis gitu. Eh, karena kalau himpunan yang lain, kan kita untuk membuat himpunan kita butuh anggota. Anggotanya datang dari mana gitu. Kita nggak bisa, sedangkan matematika ini dunia yang sangat abstrak. Yang kita bisa jamin itu cuma himpunan kosong. Jadilah himpunan kosong itu kita jadikan awalnya. Jadi apa itu nol? Nol itu di definisi di definisi bilangan itu adalah himpunan kosong. Terus gimana kita menentukan satu, dua, tiga dan seterusnya? Kita ingat loh, teman-teman bisa bayangin kita tuh nggak punya apa-apa. Jadi matematika itu kan kayak kita nggak punya apa-apa nih. Kita gimana kita membangun bilangan gitu? Kita cuma punya himpunan kosong sekarang. Matematika ya. Ini kalau terlalu teknis, mohon maaf. Cuma ini cuma mengilustrasikan aja. Untuk nilai selanjutnya, orang matematika mendefinisikan ada namanya successor, penerus. Penerus itu dilambangkan sebagai A plus. Itu adalah A gabungan dari himpunan dari A, himpunan yang isinya A. Rada rada anu memang, rada tricky. Tapi dengan hanya satu definisi sederhana ini, kita langsung orang matematika langsung bisa menentukan satu, dua, tiga, empat dan seterusnya. Contoh, nol itu kan himpunan kosong. Satu itu adalah himpunan kosong union dengan himpunan yang berisi himpunan kosong. Itu satu adalah himpunan yang berisi himpunan kosong. Dua itu ada satu plus gabungan dari himpunan kosong dengan himpunan dari himpunan kosong. Tuh. Tiga itu adalah dua plus gabungan dari eh, himpunan yang isinya himpunan kosong dan himpunan yang isinya himpunan kosong. Akhirnya menjadi himpunan yang isinya himpunan kosong, himpunan yang isinya himpunan kosong, dan himpunan yang isinya himpunan kosong, dan himpunan yang lagi yang isinya himpunan kosong. Udah nggak sampai sulit sekali disebutin. Tapi intinya kayak gitulah gitu. Ini sampai, nah dengan satu definisi sederhana, orang matematika berhasil mendefinisikan apa itu satu, dua, tiga, empat, hanya dari himpunan kosong. Kalau kalau waktu saya pertama kali ngeliat ini, anu saya agak shock sih. Like eh, orang matematika itu membangun segala sesuatu hanya dari suatu hal yang himpunan kosong itu kan konsep konsep paling primitif yang itu basically nothing gitu. Tapi pada dasarnya seluruh aritmatika nanti bisa didefinisikan dari sini. Nanti kemudian orang matematika pelan mendefinisikan apa itu penjumlahan. Apa artinya 2 tambah 2? Itu pakai dengan cara yang sama kayak ini juga. Isinya cuma himpunan kosong doang. Nanti apa itu 3 tambah 5? Nanti dari mendefinisikan jumlahan, mendefinisikan pengurangan, akhirnya mendefinisikan perkalian, terus mendefinisikan pembagian bertahap, akhirnya membangun seluruh matematika. Bahan bakunya cuma satu, himpunan kosong. Tapi itu bukan bahasan kita sekarang. Ini cuma menunjukkan, oke, ini cara anak matematika bukan anak sih. Ini nggak dipelajari di kuliah. Orang matematika mengenumerasi, memformalisasi itu. Nah,
Kembali ke pertanyaan eh ini, sampai mana enumerasi tadi bisa dilakukan. Kita lihat sebelumnya ya, sistem penambahan ini nggak ada batasnya. Jadi kita selalu bisa mendefinisikan successor dari sesuatu hal, dari suatu bilangan. Setiap bilangan itu selalu ada penerusnya. Nggak ada yang bisa menghentikan itu. Jadi nggak ada batasnya tetap. Akhirnya muncullah eh, makhluk ini. Ini eh, apa ya istilahnya orang sangat jenius. Kalau di pertemuan sebelumnya saya sempat sebutkan si Kurt Gödel. Kurt Gödel itu bahkan disebutnya kan Hitler of Maths. Kalau ini nih orang orang gilanya gitu. Dia pinter banget. Dia bapaknya tak kata teringan karena konsep yang dia bangun tuh sampai begitu shocking sampai kalau kalau Kurt Gödel tuh dia cuma membongkar fondasi matematika ya. Tapi nggak cuma juga sih. Tapi dia non well known-nya tuh Kurt Gödel tuh cuma ke level yang abstrak. Jadi nggak dipakai penemuan dia tuh nggak kepake gitu. In a sense nggak aplikatif. Tapi George Cantor ini penemuannya tuh yang dia kembangin itu tuh konsep infinity nanti konsep keterhinggaan yang kepake hampir di banyak sekali teorema matematika. Cantor mendefinisikan namanya bilangan ordinal. eh, Namanya ordinal itu dari kata order ya. Eh, jadi bilangan untuk mengorder, untuk membuat urutan. Sebagai bilangan untuk enumerasi, dia menyebut ada tiga tipe ordinal. Ada namanya ordinal awal, tadi udah ya. Ordinal penerus, jadi yang ordinal awal sama ordinal penerus ini yang yang kita ketahui sebelumnya. Jadi ordinal awal kita sebut saja nol atau himpunan kosong tadi. Ordinal penerus itu successornya C plus tadi. Tapi kemudian dia menambahkan nih sama kantor. Ada namanya ordinal batas. Jika alfa itu ordinal batas, ini definisinya nggak usah lah. Ini eh, agak anu memang. Butuh waktu banget untuk benar-benar memahami maksudnya. Tapi intinya ada ordinal yang menjadi batas. Tapi maksudnya apa? Kayak gini aja mas. Kalau kita bisa menghitung satu, dua, tiga, di ujung tuh ada namanya ordinal tahingga atau batas pertama. Di ujung ini suatu ujungnya seperti apa nggak tahu. Pokoknya di ujung itu ada namanya omega. Ini cara kantor ya. Pokoknya di ujung itu ada namanya omega. Itu sebesar apa nggak penting. Pokoknya di ujung itu ada omega gitu. Seperti itu. Tapi itu dianggap sebagai batas pertama. Kenapa? Kata kantor, kita masih bisa lanjutin. Omega plus satu, omega plus dua, omega plus tiga, dan seterusnya sampai dua omega. Batas kedua. Batas kedua masih bisa dilanjutin. Dua omega plus satu, dua omega plus dua, dan seterusnya sampai. Itu maksudnya ini loh. eh, Sebelum omega, ya, kalau teman-teman menyebutkan angka sebesar apapun masih di bawah omega. 1 juta masih di bawah omega. 1 miliar masih di bawah omega. Satu googolplex masih di bawah omega. Jadi omega itu mentok titik mentoknya bilangan, tapi itu jadi batas. Tapi dianggap setelah batas ini masih ada lagi gitu. Ini omega plus satu. Terus ada 2 omega plus satu, 2 omega plus dua, dan seterusnya sampai 3 omega. Akhirnya kalaupun kita loncat jauh, omega, 2 omega, 3 omega, masih bisa omega kuadrat. Lebih jauh lagi ada omega, omega kuadrat, omega pangkat 3, ada omega pangkat omega. Sampai kapan? Ini kurang ajarnya kantor ya. Maksudnya matematikawan itu suka kurang, maksudnya mereka tuh bermain ini tuh tapi dengan argumen yang sangat logis gitu, dengan sangat rasional. Jadi akhirnya bilang ordinal tuh punya bentuk kayak gini gitu. Jadi kita tuh kayak bisa menghitung, terus mentok ke suatu batas. Terus kita bisa hitung lagi, mentok suatu batas, terus gitu. Dan akhirnya itu kita bisa definisiin terus sampai sampai bahkan ada namanya epsilon. Epsilon itu ya, adanya epsilon nol. Epsilon nol itu adalah omega pangkat omega pangkat omega pangkat omega pangkat omega terus sampai tak terhingga pangkatnya sampai nggak ada intinya. Kayak nah tapi kemudian eh, ordinal ini, ordinal batas ini sama kantor disebut sebagai transfinite. Tapi masih belum infinite karena dia ya dia transisi untuk enumerasi.
Mungkin ngebayangin gini lah ya teman-teman. Eh, pernah pernah membayangin gini nggak? Alam semesta ini sangat luas. Misalnya contoh, alam semestanya sangat luas. Tapi kemudian kita bisa bayangin alam semesta ini cuma salah satu. Anggaplah alam semesta ini tak terhingga luasnya, itu luas banget. Tapi kemudian kita bisa bayangin alam semesta ini sebagai suatu titik. Tapi ada alam semesta lain di luar sana. Nah, membayangkan seluruh alam semesta ini sebagai suatu titik, sebagai suatu suatu keutuhan, sebagai suatu eh, objek sendiri gitu. Ya, ya udah terus ada objek lainnya. Itu kayak membayangkan seluruh bintang ini sebagai omega gitu. Udah, pokoknya ada omega gitu. Tapi ada omega yang lain, jadi kayak hal-hal seperti itu. Nah, ini makanya disebutnya transfinite. Jadi namanya bilangan transfinite. Masih belum infinite ini. Tapi batas atas, tapi kemudian batas atas sesungguhnya seperti apa? Ya semoga. Jadi kalau digambarin memang kayak gini. Ini kayak jam ini ada nol, paling luar tuh nol, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, delapan, sembilan, terus sampai omega. Kemudian omega plus satu terus sampai omega plus sampai ya omega, terus omega plus satu, terus sampai omega dua omega, terus sampai tiga omega, terus sampai di tengah-tengah tuh pangkat omega gitu. Oke. Kayak sebenarnya ini kalau ini permainannya anak matematika sih kayak nah it doesn't really make sense gitu kayak apaan sih gitu kantor-kantor nih. Cuma mainan mainan abstraksi gitu. Ya udahlah, ini apa namanya, kita coba melihat sisi lain. Ada nggak sih makna bilangan lain selain enumerasi tadi? Oke. eh Yang pertama mungkin coba lihat ini dulu. Setiap benda itu kan punya beberapa ciri yang sama dan ciri ini kita sebut sebagai sifat gitu. Contoh gitu, lilin eh apa apa sih kalau tiba-tiba lupa teko sih, ceret, ceret, kemudian api, matahari, itu kan semua sama-sama panas ya. Akhirnya kita namai dia karena cirinya sama, kita namai panas gitu, hot. Kemudian ada yogurt, ini semua yogurt yang di kulkas tentu saja, milkshake, eh, es batu, terus gunung es gitu. Juga punya sifat yang sama, cold, dingin. Eh, itu jadi sifat kan karena cirinya sama. Kenapa kita tiba-tiba berbicara tentang sifat? Sekarang kita lihat sini, apa sebenarnya persamaan gambar-gambar ini? Ya sama tadi karena kalau tadi matahari, api, lilin itu punya sifat yang sama, akhirnya kita namai dia hot gitu, panas sifatnya. Samaannya ya simpel, langsung kelihatan sih. Yang kiri atas empat jeruk, empat mobil, yang bawah kiri bawah empat singa, empat kursi. Semuanya bersifat empat. Akhirnya bilangan itu adalah sifat gitu. Sebenarnya kan kalau kalau teman-teman belajar bahasa ya, bilangan itu kan namanya kata apa sih kalau saya lupa sih. Dia termasuk adverb kan ya, kata pelengkap. Pelengkap atau mana? Kok tiba-tiba jadi lupa sih. Secara bahasa gitu. Tapi bilangan itu seperti memberi sifat suatu kata benda gitu. Ada bola,
Kita bisa beri sifat ya bola panas, bola keras, nah, atau 5 bola. Nah, atau secara spesifik, jadinya bilangan itu adalah atau label atau tanda atau nama. Ya tadi ya sifat gitu. Tapi sifat eh, dari bilangan itu dia terurut salah satu paling utamanya. Akhirnya muncul konsep bilangan kardinal ini yang kedua. Karena tadi kita bilangan ordinal ya. Banyaknya anggota suatu himpunan. Karena kita cuma bicara banyaknya anggota suatu himpunan. Contoh gini ya. Ini ada kumpulan jeruk, ada kumpulan mobil, ada kumpulan singa, ada kumpulan kursi. Ini kan himpunan ya. Jadi kalau teman nggak bayang ya, ini himpunan-himpunan itu kayak gini. Ini kan himpunan. Kita langsung bisa bikin perbandingan bahwa ini semua sifatnya sama. Ini semua kardinalitasnya sama. Gitu. Jadi memang bilangan kardinal itu cuma bisa ditentukan dengan komparasi antar himpunan. Tapi bukan dengan cara dihitung, bukan cara dienumerasi. Oh kita lihat nih banyaknya sama. Oke berarti eh, kardinalitasnya sama. Atau banyaknya bukan ini satu jeruk, dua jeruk, tiga jeruk, empat jeruk, satu singa, dua singa, tiga singa, empat singa. Enggak. Ini singa sama jeruknya. Setiap jeruk kita bisa kasih ke singa, maka jumlah jeruk sama jumlah singa sama. Itu namanya korespondensi satu-satu. Semoga ingat juga ini kayaknya pelajaran SMA. Korespondensi satu-satu itu berarti bahwa kalau setiap benda di suatu himpunan bisa dikaitin satu-satu ke himpunan yang lain, satu-satu loh ingat ya, maka jumlahnya pasti sama. Contoh, jika diasumsikan nggak ada yang poligami, yang diasumsikan nggak ada yang poligami, terus setiap orang dewasa di situ sudah nikah, kita langsung bisa jamin jumlah laki-laki dan perempuannya sama. Kenapa ada korespondensi satu-satu antara suami, antara laki-laki sama perempuannya, antara suami dengan istri. Karena nggak ada yang poligami kan. Itu yang korespondensi satu-satu. Contoh lain, misalnya ya angka 3 itu sifat dari benda yang berjumlah 3. Bahwa 3 apel dan 3 durian itu berjumlah sama, itu karena ada korespondensi satu-satu. Jadi kita ngaitin, oh ini berjumlah sama. Jadi ada korespondensi satu-satu. Contoh lain, ada berapa banyak jantung manusia yang berdetak di dunia ini? Ya sama dengan banyaknya manusia yang hidup. Kenapa? Karena jantung sama manusia korespondensi satu-satu. Setiap manusia cuma punya satu jantung. Ya ada sih yang, kayaknya ada yang anomali 2 jantung. Cuma anggaplah ini nol. Satu manusia cuma punya satu jantung. Ada korespondensi satu-satu. Jadi masing-masing punya kardinalitas yang sama. Sekarang bayangkan seluruh bilangan asli. Banyaknya ada berapa tuh? Oke, ini nggak penting. Eh namanya kita sebut kardinalitasnya namanya Aleph Not. Ini karena padahal kayaknya kantor juga ada yang mendefinisikan. Tapi dia caranya sama juga. Pokoknya nggak penting cara kita tahunya gimana. Pokoknya seluruh bilangan asli itu banyaknya adalah Aleph Not. Sama kayak tadi yang ordinal itu. Dia cuma bilang pokoknya kalau kita menghitung satu, dua, tiga. Di ujung itu tuh ada omega gitu. Kalau ini cuma bilang kalau kalau banyaknya benda itu tuh semua kemungkinan banyaknya benda itu dikumpulin. Seluruh bilangan asli itu dikumpulin. Itu banyaknya namanya Aleph Not. Gimana dengan bilangan lain? Ingat, ini sedikit overview. Buah bilangan itu bertahap kan ya sebenarnya. Yang kita bicarakan sejak tadi itu masih bilangan natural, bilangan asli, yang satu, dua, tiga dan seterusnya. Tapi kan kemudian kita kan di sekolah juga belajar bilangan bulat, yang negatif, kemudian bilangan rasional, semua bilangan yang bisa dituliskan dalam bentuk pecahan. Terus ada yang bilangan
eh, real. Bilangan real itu bilangan yang bilangan rasional plus yang irasional. Itu sebenarnya ada bilangan kompleks. Saya nggak akan bicara semua tentang ini. Cuma ini saya menunjukkan bahwa ini kelihatannya, lihat ya, bilangan bulat itu kan ada negatifnya. Bilangan rasional itu ada pecahannya. Harusnya memang lebih banyak kan? Harusnya memang lebih banyak. Ternyata jelas bilangan bilangan bulat itu dua kali lipat dari bilangan asli loh. Jadi, bilangan bulat itu adalah bilangan asli plus negatifnya. Sedikit disclaimer, yang selama ini kita sebut bilangan itu kan tadi saya udah sebut ya. Bilangan itu by definition itu cara kita membilang, counting gitu. Jadi cuma tepat disebutkan untuk bilangan natural. Satu, dua, tiga, empat, dan seterusnya. Selebihnya yang lain namanya angka. Cuma karena kita kebiasaannya bilangan real. Bilangan real itu nggak bisa dipakai buat membilang. Udah cara definisi dah. Tapi ini disclaimer doang sih. Ini cuma fun fact. Minus itu juga nggak bisa disebut untuk membilang. Gimana cara kita membilang dengan angka minus. Dan bilangan natural tadi kita udah lihat sebenarnya cuma dua, ordinal sama kardinal. Oke, kita coba ilustrasikan sebenarnya ada beberapa hal yang counterintuitif di sini. Yang agak membingungkan. Misalnya ada hotel yang hotel Hilbert. Mungkin orang yang matematikawan, yang anak matematika paling sering dengar eh, konsep ini ya. Hotel Hilbert. Hotel Hilbert ini hotel yang kamarnya ada tak terhingga banyaknya. Bayangin ya, pokoknya ada hotel, kamarnya ada tak terhingga banyaknya. Sayangnya, kamar ini udah penuh. Semuanya bayangin. Tak terhingga banyaknya tapi udah penuh. Tapi kemudian kita baru datang nih, terus mau masuk, mau nginep. Terus kata resepsionisnya, tenang, masih bisa kok. Gimana caranya? Dia resepsionisnya ngumumin. So, semua orang pindah ke kamar berikutnya. Jadi yang kamar satu pindah ke kamar dua pindah ke kamar tiga, kamar tiga pindah ke kamar empat dan seterusnya. Terus berbarengan, alhasil kamar satu kosong. Ini agak counterintuitif, Mas. Akhirnya bisa masuk tuh. Padahal katanya udah penuh. Hal ini karena memang di ujungnya nggak ada. Kita nggak ini perpindahan ini memungkinkan dilakukan karena ujungnya nggak kelihatan. Nggak. Biasanya suatu bis panjang ini bisnya panjang banget sampai isinya ada penumpangnya ada tak terhingga banyaknya. Terus semuanya pengen nginep. Bayangin ya, ada penumpang baru, ada eh, ada penghuni baru tak hingga banyaknya. Terus mau nginep, padahal tadi udah penuh semua tuh. Kamarnya memang tak terhingga, tapi udah penuh semua. Terus ada penumpang, ada penghuni baru tak terhingga juga banyaknya. Gimana caranya? Tenang aja kata resepsionis. Masih bisa. Nah, caranya setiap penghuni kamar pertama keluar, terus pindah ke nomor dua kali dari nomor kamar sebelumnya. Jadi yang kamar nomor satu pindah ke nomor dua pindah ke nomor empat, nomor tiga pindah ke nomor enam, empat ke delapan dan seterusnya. Alhasil, bila yang penghuni ganjil, kamar ganjil pasti kosong. Karena dengan cara seperti ini pasti penghuni ganjil kosong. Karena penghuni ganjil kosong dan memang banyaknya kamar ganjil itu tak terhingga. Tadi yang bis baru tadi semua bisa masuk. Dan ini semua dimungkinkan karena kamarnya tak terhingga. Nah, ilustrasi itu memperlihatkan hal sederhana. Bilangan bulat itu punya kardinalitas yang sama dengan bilangan asli. Artinya kita bisa bikin korespondensi.
Jadi anggap ya 0 ke 0, 1 ke 1. Terus tadi, eh ya seakan-akan kita tuh kayak cuma geser doang sih. Jadi yang dua itu ke min satu, jadi yang negatif cuma selang aja tuh. Satu min satu, dua min dua, tiga min tiga. Eh, jadi akhirnya semua bilangan bulat itu bisa dipetakan ke bilangan asli. Padahal dua kali lipatnya. Tapi kalau by definition, kalau bisa kita petakan satu-satu, bisa ada korespondensi satu-satu, bisa kita cocokkan satu-satu, maka banyaknya sama. Oke, bagaimana dengan bilangan rasional? Oh, pasti jauh lebih banyak dong. Ini untuk bayangin ya betapa banyaknya bilangan rasional. Antara nol sama satu. Bayangin nol sama satu ya. Itu kan ada 0,1, 0,001, 0,001 itu bisa terus seterusnya saya nggak berhenti-berhenti. Itu baru 0,1 bisa 0,002, 0,03, 0, itu ada tak terhingga banyaknya. Baru di antara 0,1 doang. Apalagi seluruh bilangan lebih banyak, lebih tak terhingga lagi. Ya udah. eh ah, ada caranya ternyata. Ikuti aturan berikut. Ini kayak dibikin peta. Ini kita petain semua bilangan rasional yang mungkin ada. Bilangan rasional itu kan bilangan yang bisa dituliskan dalam bentuk pecahan. Jadi dituliskan aja semua kemungkinan. Satu per satu, satu per dua, satu per tiga, dan seterusnya. Dua per satu, dua per dua, dua per tiga, dan seterusnya. Tiga per satu, tiga per dua, dan seterusnya. Oke, kita udah menulis semuanya. Terus kita bikin jalur. Bikin jalur sedemikian sehingga semua bisa ter, terjangkau. Nah, setelah kita bisa bikin jalur, kita petain aja. Kita enumerasi aja dari situ langkahnya. Karena kita bisa bikin langkah-langkah yang pasti, kita bisa enumerasikan, kita bisa petain ke bilangan asli. Jadi kalau 0 itu ke 0, 1 itu ke 1 per 1, 2 itu ke 2 per 1, dan seterusnya. Ini dengan langkah yang ini ya. Pokoknya kita ikuti aja langkahnya. Langkah pertama 1 1, 1 per 1, langkah kedua 2 per 1, langkah ketiga 1 per 2, langkah keempat 1 per 3, dan seterusnya. Bilangan rasional pun sama dengan bilangan asli. Ini teman-teman bisa ini nggak sih? Bayangkan ini. Betapa ini tuh dulu cukup mengguncang juga. Bilangan asli itu sama banyaknya dengan bilangan rasional. Bilangan rasional itu bilangan yang ada pecahannya loh, Bang. Itu banyaknya sama, jumlahnya sama dengan bilangan asli yang cuma 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Itu baru kita berbicara nih sisi matematiknya. Sekarang kita agak sedikit berbicara agak aspek yang lebih general. Nah, semua kata tak teringga ini nyata atau enggak sih? Nah, ini aspek penting yang perlu dilihat dari tadi ya. Karena tadi kita lihat juga bagaimana ordinal itu didefinisikan dengan successor ya, dengan penerus. Setiap bilangan itu selalu ada bilangan sesudahnya. Simpel kan? Konsep utama bilangan itu kan gitu. Karena kita mau membilang. Akhirnya muncul konsep tak terhingga gara-gara itu. Karena ada proses yang nggak terbatas. Dan konsep tak terhingga apapun itu muncul dari sini. Proses yang tak terbatas itu selalu menghasilkan ketertinggalan. Dan ketertinggalan itu ada suatu paradoks sebenarnya. Contoh, apa yang duluan? Ayam atau telur? Ini pertanyaan klasik. Tapi ini nggak ada jawabannya. Setiap orang bisa berteori, tapi ini nggak ada jawabannya. Kenapa? Karena ini proses yang nggak ada hentinya. Unless kita bisa definisikan halting pointnya, di mana titik kita bisa katakan itu berhenti, itu selesai. Contoh lain proses yang tanpa henti, Achilles versus kura-kura ini dulu paradoks yang paling sering
Sampaikan ceritanya begini. Ada orang namanya Achilles. Dia balapan sama kura-kura. Ketika dia balapan sama kura-kura, oke kura-kuranya maju duluan deh gitu. Udah maju duluan nih. Anggap itu ke titik yang pertama. Ke titik yang ini yang garis garis putus-putus pertama. Ya, garis putus-putus pertama. Akhirnya kemudian ngejar. Dia sampai ke titik garis putus-putus pertama ini, kura-kuranya udah maju beberapa langkah sampai ke garis yang kedua ini. Akhirnya ngejar lagi sampai ke titik itu. Pada waktu akhirnya sampai ke titik itu, kura-kuranya udah maju lagi. Itu gitu seterusnya. Dan ini dengan cara yang sama, ini bisa diulang terus sampai akhirnya kemudian kesimpulannya, akhirnya nggak akan pernah bisa menyalip kura-kura. Aneh kan? Aneh. Contoh paradoks lain ini panah yang nggak pernah sampai ini masih sama oleh Zeno dulu yang ngomong tadi. Nah, suatu panah dilepaskan oleh seorang prajurit. Dalam waktu T1, panahnya mencapai setengah dari jarak. Misalnya jaraknya sekian gitu, L. Terus kemudian setelah T1, setelah waktu T1, jadi sekian detik misalnya, itu dia mencapai setengah dari perjalanan. Wah, terus lanjutkan, ini ceritanya memang panahnya melesat terus nih. Waktu T2, panahnya mencapai seperempat dari eh, jaraknya. Waktu T3, dia mencapai seperdelapan dan seterusnya. Jadi setiap kali mencapai setengah dari jalanan, anggaplah kita catat gitu, T1, T2, T3, T4, dan seterusnya. Kalau ini kita ulang terus, dia nggak pernah nyampe panahnya. Karena seperenam empat tidak ada seperdua satu dua delapan, seperdua lima enam dan seterusnya. Kenapa itu ini terjadi? Ini paradoks Zeno ya. Kenapa? Karena adanya proses yang nggak terbatas, proses yang diulang, proses yang diulang terus semuanya nggak ada pembatasnya, nggak ada haltingnya, nggak ada penyetopnya. Nah, tak terhingga sendiri itu muncul dari proses yang berulang tadi, yang akhirnya kurang jelas batasnya. Nah, ini disebut sebagai ketertinggalan potensial. Jadi kalau proses yang kita ulang terus menerus itu akan menghasilkan konsep ketertinggalan, tapi kemudian memang belum tentu nyampe, nggak nyampe-nyampe bahkan. Makanya disebutnya ketertinggalan potensial. Dia berpotensi jadi tahingga, tapi nggak pernah kita tahu, nggak pernah kita bisa lihat, nggak pernah kita bisa pastiin dia memang mencapai tak terhingga atau enggak. Karena memang tak terhingganya nggak tahu, nggak ada gitu. Cuma didefinisikan aja dari proses ini. Nah, kalau tadi kan ada proses yang tanpa batas, proses iteratif. Nah, yang kedua adalah konsep tak terhingga itu bisa muncul ketika kita ditetapin begitu saja. Namanya ketertinggalan aktual. Jadi ada yang ketertinggalan potensial, ada ketertinggalan aktual. Seperti apa sih ketertinggalan aktual? Itu biasanya cuma disebutin langsung, nggak pakai proses. Contoh ya, kita bilang seluruh bilangan. Nah, udah itu ketertinggalan aktual. Sepanjang waktu. Itu kayak kita sebutin doang lah. Tapi proses menuju ke sananya nggak tahu. Gimana caranya tuh nggak tahu. Tapi kalau ketertinggalan potensial itu fokus pada prosesnya. Atau misalnya selamanya, sealam semesta. Bahasa. Nah, ini namanya yang tadi ini agak secara urutan agak eh itu sebetulnya infinite regress ketika yang tadi proses berulang tadi. Infinite regress itu salah satu bentuk paradoks. Paradoks itu pasti menghasilkan kemustahilan dalam menentukan kesimpulan yang tunggal dan jelas. Karena memang konsep ketertinggalan itu nggak bisa ditangani dengan baik oleh pikiran. Itu namanya infinite regress. Jadi proses argumentasi yang berulang, yang rekursif gitu istilahnya. Itu pasti paradoks.
Dan kalau kita berbicara lebih general, penyebab paradoks itu memang ada tiga. Logika, paradoks logika ya. Infinite regress, proses yang berulang. Self reference. Self reference itu adalah pernyataan yang merefer ke dirinya sendiri. Itu namanya self reference. Jadi contohnya pernyataan ini salah. Itu kan paradoks. Karena dia mengklaim dirinya sendiri. Kalau pernyataan ini salah, itu tuh nggak bisa salah, nggak bisa benar. Kalau itu benar, maka itu salah. Kalau itu salah, maka itu benar. Terus yang ketiga, penyebab paradoks yang ketiga itu ada konsep yang super. Namanya konsep super, konsep yang ultimate, yang wah versi ultinya lah gitu. Benda terbesar gitu. Makhluk terkuat, waktu abadi ya. Itu konsep-konsep super kayak gitu tuh bikin paradoks. Kenapa? Karena nggak ada definisi yang jelasnya. Itu kayak ketertinggalan aktual tadi. Contoh paradoks ini saya sering dapetin. Bisa nggak kalau Tuhan Maha Kuasa, dapatkah dia bisa membuat batu yang sangat berat sehingga dia sendiri tidak sanggup mengangkatnya? Itu ada konsep self reference di situ. Kenapa self reference? Dia merefer ke konsep Tuhan itu sendiri tapi dengan dua cara. Terus konsep super itu penyebab keduanya. Karena konsep super ini kan nggak bisa didefinisikan. Ini pernah dibahas di Quora saya jawab waktu itu. Jadi ini paradoks ini kalau teman-teman pernah debat sama yang ateis atau gimana masih sering dibahas kayak gini. Tapi ini itu paradoks gitu. Ini itu logically indecisif gitu. Indecisif itu nggak memang secara logika nggak bisa ditentuin apa-apa. Karena memang dia merefer ke konsep super itu tuh dua kali dan saling kok bertentangan gitu. Nah, eh ketertinggalan aktual itu kan tadi yang konsep-konsep super itu sebenarnya ada nggak sih waktu abadi gitu? Itu sebenarnya memang beneran ada nggak sih? Atau bahkan tadi ya konsep yang maha kuasa gitu, itu nggak bisa dibuktikan sebenarnya by definition gitu. Makanya kalau dalam konteks anu kan itu akidah banget ya. Kita mau meyakini gitu. eh, Tuhan tuh maha segalanya dengan segala sifatnya gitu. Karena konsep super itu tuh logically indecisive kalau ini. Jadi bikin paradoks. Kalau orang-orang memainkan konsep itu pasti akan nggak akan kemana-mana. Nggak bisa dibuktikan. Nah, sudah selesai belum nih masalah kata teringgaan? Belum. Bagaimana dengan sejak tadi saya berbicara tentang kata teringga tapi belum mengeluarkan simbol ini, simbol paling terkenal, 8 8 tidur. Bagaimana dengan infinite yang ini? Jauh ini ada dua notasi tak terhingga yang dipakai, yang udah dijelasin, omega sama Aleph Note. Tapi keduanya tuh bukan kata teringgaan aktual. Kenapa? Keduanya tuh kata teringgaan aktual karena didefinisikan udah. Pokoknya ada namanya omega gitu. Udah pokoknya seluruh bilangan asli itu banyaknya Aleph Note. Itu aktual. Nah, konsep ketertinggalan potensial itu dijembatani dengan konsep limit. Makanya di kalkulus itu lebih banyak ke potensial. Dia nggak peduli, orang kalkulus itu nggak peduli kata teringan itu ada atau enggak. Yang jelas pokoknya potensinya itu berpotensi ada dan ya udah kita deketi aja gitu. Dan nggak pernah jadi notasi simbol itu ya simbol infinity itu sim- itu nggak pernah bisa berdiri sendiri. Harus bersama konsep limit. Jadi kalau sampai ada orang-orang apalagi orang matematika nulis infinity tapi nggak bersama limit, udah pasti keliru. Nggak bisa ditulisnya itu bukan objek, bukan benda, bukan objek matematis yang memang bisa diaritmatikakan gitu, bisa dioperasikan, bisa diapa. Itu bukan suatu hal yang bisa ditulis sendiri. Simbol itu tuh cuma punya makna kalau ada di notasi limit. Sederhananya cuma dikatakan, udah pokoknya intinya kita ke sana gitu. Agak aneh memang. Jadi kalau teman-teman nulis ada pokoknya anak matematika nulis kayak gitu tuh, wah udah pasti salah dah. Kalau kata teringaan berdiri sendiri, apa namanya bisa dituliskan sendiri, gitu. Nggak dalam limit.
Nah, semua bentuk aritmatika pada kata teringgaan itu nggak punya makna. Kayak misalnya tak terhingga plus satu, dua tak terhingga itu nggak punya makna, gitu. Kecuali dia bagian dari limit. Contoh, limit x menuju tak hingga dari x tambah satu itu setara dengan tak hingga tambah satu. Karena itu kalau x-nya memang menuju tak hingga, makanya udah jadi tak hingga tambah satu, walaupun memang akhirnya sama aja dengan tak hingga itu sendiri. Pertambah satu atau enggak. Contohnya Hotel Hilbert tadi. Hotel Hilbert tuh kamarnya tak terhingga. Kita mau masuk nih satu orang. Jadi kan tak terhingga tambah satu. Tetap tak terhingga, tetap bisa terisi penuh kamarnya. Nah, makanya kemudian bentuk-bentuk seperti tahingga minus tahingga, tahingga kali nol, tahingga per tahingga itu disebut limit tak tentu karena ada ketidakjelasan. Contoh ya, kenapa maksudnya ketidakjelasannya? Tahingga minus tahingga itu kan tergantung yang mana yang lebih besar. Yang kalau dalam konsep konsep limit mana yang lebih cepat naiknya, lebih cepat membesarnya. Jadi tahingga minus tahingga itu artinya apa gitu? Nggak jelas. Itu namanya disebutnya limit tak tentu. Harus dibongkar lagi gitu. Ada caranya. Kemudian tahingga kali nol. Baterai kainnya juga 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 tak tentu. Kenapa? Kan perkalian itu kan perkalian itu kan saling saling ya itu ya, kalau kalau mengalihkan sesuatu, mengalihkan dengan sesuatu yang kecil kita ikut kecil, mengalihkan dengan sesuatu yang besar kita ikutan besar. Tapi kalau tak terhingga kali nol, sebenarnya dia sama dengan nol atau justru sama dengan tak terhingga gitu. Nah, itu kan tak tentu. Dan dia baru kelihatan jelas dalam konteks limit. Karena itu dihitungnya dengan limit. Kenapa limit? Kalau limit itu karena dia bergerak mendekati. Ya. Intinya kita menuju ke sana. Karena limit itu cuma berusaha mendekati, dia tuh punya kayak ya udah, eh, ngelihat mana yang lebih kuat atau lebih cepat gitu. Menuju tahingganya atau menuju nolnya. Kalau menuju tahingganya lebih kuat, maka itu tahingga kali nol itu kemungkinan besar, kemungkinan ya tahingga. Kalau aspek nolnya yang lebih kuat, maka dia menuju ke nol. Sama dengan tahingga per tahingga. Pecahan itu kan penyebut sama pembilang saling eh, berba- berbanding terbalik kan gitu. Kalau pembilangnya membesar, ya udah seluruh bilangan itu membesar. Kalau penyebutnya membesar, justru bilangan itu sendiri mengecil. Sedangkan itu pembagian loh. Kalau kalau limitnya itu, makanya dalam konteks limitnya antara penyebut sama pembilang mana yang lebih cepat menuju tahingganya. Seperti itu. Makanya konteksnya limit. Limit itu kan menentukan juga. Limit itu kan juga menentukan seberapa cepat dia menuju tahingga. Terakhir tentang bilangan real. Ini kayak tambahan doang sih. Manusia dari awal peradaban kan pakai bilangan real, tapi nggak tahu itu apa sebenarnya. Bilangan real itu mengisi seluruh bilangan, padahal. Pokoknya intinya gitu aja yang dipahami, tapi nggak pernah bisa didefinisikan dengan baik. Bahkan mungkin yang buat anak matematika ya, definisi bilangan real itu baru dipelajari di analisis real lanjut mata kuliah S2. Definisinya bilangan real, Bang. Definisinya doang. Nggak tahu sih apakah di Unreal yang biasa dikasih tahu ya. Tapi yang jelas yang lengkapnya di Unreal lanjut. Eh, semester lagi S2 ya. Nah, bilangan rasional sendiri itu kan sudah memenuhi garis bilangan rasional lah. Bilangan rasional itu bilangannya tadi ya, isinya pecahan. Bahkan nol di antara 0 sama satu aja udah ada tak hingga banyaknya bilangan rasional. Dan bilangan rasional sendiri itu udah banyak banyak sama dengan bilangan asli. Pertanyaan itu bilangan rasional itu sudah sepadat itu loh. Padahal udah padat kayak gitu, ternyata masih banyak lagi ada bilangan irasional di antara di sela-selanya. Seberapa banyak? Kenapa seberapa banyak ini penting? Karena itu menentukan apakah bilangan real ini sama seperti bilangan-bilangan lainnya. Bisa dienumerasi atau enggak. Jadi kayak bilang bulat atau enggak. Ya ternyata memang
Ada caranya. Yang jelas dia nggak bisa. Ini ilustrasinya, andaikan semua bilangan real dapat dipetakan. Andaikan dulu ya. Ini namanya bukti kontradiktif, bukti kontradiksi. Andaikan sesuatu, kalau ternyata dengan pengandaian itu gagal didapetin atau menghasilkan paradoks, menghasilkan kontradiksi, maka pengandaian itu salah. Nah, dalam ini andaikan semua bilangan real itu bisa dipetain ke bilangan, bisa korespondensi satu-satu dengan bilangan asli. Ya itu ada bilangan asli, satu, dua, tiga, dan seterusnya. Terus kita petain itu bilangan real. Anggaplah itu ada 0,835, 0,25, dan 0,559, dan seterusnya. Terus triknya, setiap desimal, ambil desimal ke n, dari setiap bilangan real, urutan ke n, itu yang merah. Terus ditambahin satu, ditambahin satu, terus dijadiin bilangan sendiri. Contoh tuh, baris pertama itu baris pertama digit pertama itu 8, ditambahin satu jadi itu 0,9. Baris keduanya 5, tambahin satu 6, dan seterusnya. Jadi akhirnya kita dapat suatu bilangan baru. Bilangan baru ini adalah entry baru, belum belum ada di list. Kenapa? Karena kita udah buat itu pasti berbeda dengan setiap digit dan setiap bilangan yang ada. Pengandaiannya bilang seluruh bilangan real udah dipetakan ke bilangan asli. Setelah setelah ditelusur dengan argumen kayak gini, ternyata ada yang belum gitu. Ternyata bisa dipastikan selalu bisa ada bilangan bilangan real baru yang belum terpetakan. Dengan ini berarti pengandaiannya salah. Karena pengandaiannya salah berarti bilangan real memang nggak bisa dituliskan dalam bilangan asli. Jadi kardinalitasnya jauh lebih banyak, disebutnya kontinum. Sederhana gini, ada bilangan rasional, bilangan realnya jauh 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 lebih banyak dibandingkan bilangan rasional. Jauh 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 lebih banyak dibandingkan bilangan asli. Disebutnya kontinum. Dan ini yang mendefinisikan konsep kontinu. Akhirnya ada dua kata terhinggaan dalam paradigma kardinalitas itu. Tak terhingga yang terbilang itu countably infinite, atau tak terhingga yang tak terbilang uncountably infinite. Jadi yang pertama itu tadi ya bilangan rasional, bilangan asli, bilangan bulat, dan seterusnya. Pokoknya bisa dienumerasi aja. Selain itu ya berarti uncountable. Tapi kemudian ada tuh jadi misteri atau problem sendiri. Sebenarnya ada nggak sih ketertinggalan antara yang countable sama uncountable? Tapi nggak penting sih. Ya intinya semua itu adalah konsep abstrak matematis. Tapi kontinu sendiri real atau enggak tadi? Konsep kontinu tuh teman-teman tahu kontinu kan? Kontinu tuh nggak ada potong-potong. Discrete itu satu, dua, tiga. Kalau kontinu tuh kayak 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 apa aja? Kayak benar-benar keisi semua. Nah, semua yang kita ketahui di dunia ini tuh hanya discrete. Tapi ada beberapa hal yang diasumsikan kontinu, tapi kita nggak pernah bisa tahu pasti. Seperti ruang sama waktu. Nah, ruang waktu ini diasumsikan kontinu. Bayangan diskretnya seperti apa? Ya kayak gini. Kalau waktu diskret itu jadinya kayak frame video gitu. Itu banyak yang kemudian apa ya kena argumennya. Orang yang percaya kalau misalnya ternyata waktu itu diskret, berarti kayak kayak video YouTube, berarti kayak video apapun. Ketika kita pause atau ambil satu frame, maka seluruh frame setelah dan seluruh sebelumnya itu udah terdefinisikan, sudah ada. Jadi masa lalu dan masa depan tuh sudah terisi. Itu kayak tinggal di play doang. Waktu diskrete itu kayak semacam ngeplay sesuatu. Kemudian ada ruang diskret itu ya kayak gitu, diskretisasi. Kayak kotak-kotak, kayak grid-grid gitu. Ini pertanyaan para fisikawan. Ini masih 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 misteri. Belum ada bukti ruang dan waktu diskret atau kontinu. Banyak perhitungan fisis itu mengasumsikan kontinuitas agar kalkulus dapat diterapkan. Jadi tadi Newton Newton itu kan ngembangin kalkulus itu biar bisa ngotak-ngatik bilangan real, biar bisa eh,
mendefinisikan perubahan dengan cara yang lebih. Kan kalkulus kan ilmu tentang perubahan ya. Jadi dia ngembangin kalkulus itu untuk mempelajari perubahan itu. Di sisi lain kalau secara fisik kan sebenarnya secara fisika ada nggak sih yang diskrit, ada nggak sih yang kontinu? Yang diskrit banyak jelas, yaitu partikel-partikel itu sendiri. Ya atom, ya elektron itu kan diskrit semua itu. Tapi ada juga energi yang sifatnya kontinu. Tapi sebenarnya kalau ini dua halnya dualisme kan ya. Di mekanika kuantum yang diskrit itu bisa kontinu, yang kontinu bisa diskrit. Oke, sebenarnya sudah. Ya, sebenarnya secara secara saya bikin slide-nya agak sedikit mepet. Jadi kalau secara urutan agak aneh dan sebenarnya kurang, mohon maaf gitu. Jadi ini masih lebih ke paparan semua. Tapi intinya adalah tadi ya, bagaimana ketertinggalan itu sebenarnya konsep yang super. Dan kadang-kadang itu memperlihatkan di matematika sendiri yang sudah rigid by definition, itu tuh kesulitan mendefinisikan ketertinggalan. Kadang-kadang cuma intinya gitulah. Intinya ada omega gitu. Di suatu hal sana. Caranya ke sana gimana nggak tahu gitu. Bahkan teman-teman ya definisi limit itu nggak pernah menyebutkan sedikit pun gimana cara kita mendekati tak terhingga itu sendiri. Oke? Siap. Oke, Pas sudah mau selesai. oke teman-teman semuanya, bagaimana kelasnya luar biasa. Beri apresiasi dulu untuk Kang Adit ya teman-teman semuanya. Wow, ini berasa speedrun analisis real dan teman-temannya Kang Adit. Banyak hal. Kalau saya kan di kelas juga baru nih semester kemarin dapat pengantril ya. Lihat ini banyak hal baru gitu. Kalau dosen saya bilangnya kantor tadi ya, di kantor itu kayak katanya orang otak sebadan-badan katanya, badan seotak-otak kayak gitu. Pasti Pak Tio yang ngajar. Iya betul. Nah, iya betul betul Kang Adit. Kak Pateo, luar biasa. Baik, ini sebetulnya ada 3 menit lagi sebelum 21.30 teman-teman semuanya. Sekalian juga aku drop untuk link absensi malam-malam ini. Bagi teman-teman yang mau bertanya, mangga 3 menit lagi. Satu pertanyaan mungkin dari pemaparan yang sudah panjang tadi. Walaupun memang tadi agak disinggung teknisnya terus ditarik lagi gitu ya supaya lebih general. Tadi terutama tadi yang menarik tuh Hotel Hilbert ya, bener Hotel Hilbert tuh cerita yang bikin aku kayak oh iya ya, konsep bilangan tahingga tuh bilangan lagi gitu kan, konsep ketahinggaan tuh kayak gitu ya, karena dulu juga waktu TPB bahkan agak mudeng gitu. Hah, kok bisa gitu gitulah ya, teman-teman mungkin masih ada waktu sebelum ditutup. Bilangan, matematika tuh suka bikin eh, orang tuh bisu. Nah, bisunya cuma punya dua kemungkinan. Bisunya karena udah pusing atau bisunya karena oh, Iya benar. menyerah dengan matematika. Bisu karena mudeng dan bisu karena nggak mudeng ya. Oke Jarang kalau kan kelas matematika itu menghasilkan diskusi sebenarnya. betul betul betul. Kang Adit, ini mungkin dari saya aja pertanyaannya gitu ya. Saya tuh tadi kan kita sudah belajar tentang ketahinggaan gitu ya dan Hmm. bilangan dari awal, dari kita ngitung 1 2 3 sampai ke tadi bagaimana cara menggunakan simbol tak hingga ya. Kalau katanya kalau nggak pakai limit itu nggak ada artinya. Sederhana aja, Kang Adit. Kira-kira konsep ketahingaan dan yang tadi dijelaskan tuh digunakan dalam kehidupan sehari-hari atau mungkin digunakan oleh industri itu ketika apa ya? Hmm. Mungkin Kang Adit. Oke, tanya bagus. Nah, konsep ketertinggalan itu kan dipakainya di kalkulus. Tadi ya tadi bilang. eh Kalkulus itu butuh butuh mengasumsikan eh kalkulus itu butuh mengasumsikan kontinuitas. Jadi jadi teman kan tahu kan kalkulus itu kan ilmu tentang perubahan ya. Ilmu tentang perubahan tuh
gini lagi nih teman. Oh ini seberapa cepat temperatur itu berubah atau gimana pergerakan roket, memprediksi pergerakan roket, akhirnya bisa rudal dari Iran nyampe ke Israel. eh Misalnya itu kan kalkulus itu, ngitung turunan, kemudian integral semuanya itu tuh kalkulus ya. Asumsinya satu, bilangan real itu kontinu itu aja. Nah, bilangan real kontinu itu tuh baru bisa kita mainin semua konsep integral dan turunan. Itu kalau ketertinggalan tuh bisa didefinisikan dengan limit. Makanya tadi limit itu satu-satunya cara ketertinggalan itu bisa dituliskan. Tadi kan saya tuh berbicara ketertinggalan banyak tuh, omega, left node dan sebagainya. Satu-satunya itu bisa dipakai secara perhitungan itu cuma ketika dipakai di limit. Kalau mungkin ingat, semoga di sini ya yang non matematika juga, definisi turunan itu ada limit menuju tahingganya sebenarnya, tapi dengan bentuk lain. Definisi integral juga ada limitnya, Betul, dalam partisi. tapi memang bentuknya beda ya. Kalau definisi turunan itu kan dia menuju nol, limitnya menuju nol. Tapi limit menuju nol itu bentuk komplementer dari limit menuju tahingga. Kenapa? Namanya infinitesimal. Bergerak menuju ke nol itu tuh seperti bergerak menuju ke tahingga tapi versi kebalikannya. Eh, Kayak seper X gitu ya. Seper X itu kan kalau X yang menuju tahingga dia semuanya. Jadi eh aplikasinya seperti apa? Ya turunan kalkulus itu mungkin, integral itu memungkinkan semua teknologi ini gitu kayak, eh, buat semua engineering ya, teknik mesin, teknik sipil dan lain sebagainya itu banyak sekali perhitungan yang sangat memakai kalkulus. Itu by konsep ya. Tapi pokoknya by perhitungan. Kalau by konsep, ketertinggalan itu membantu kita memahami yang ini tadi. Jadi itu hikmahnya adalah memahaminya, kepakainya di sini bahwa eh, ketertinggalan itu membuat kita memahami, mempelajari ada namanya paradoks di dalam logika. Ada konsep-konsep super itu nggak pernah bisa didefinisikan, dan konsep-konsep nggak bisa didefinisikan cuma punya dua kemungkinan: dibuat potensial atau dibuat aktual. Dibuat aktual itu ya udah diyakini aja, dianggap ada, disebutkan aja udah, tapi nggak usah didefinisikan. Kalau potensial, tadi kan ada dua tuh. Ada kata teringan potensial, kata teringan aktual. Yang potensial itu tuh berarti kita mendefinisikan prosesnya, bagaimana mendekatinya, bagaimana menuju ke sana. Kata teringan itu sering tak ibaratnya, tak tak eh, tak memang istilahnya analogi, baik analogi versi matematis dari banyak sekali konsep Tuhan. Karena konsep Tuhan itu kan konsep maha ya, konsep super yang ya maha kuasa, maha baik, maha dan seterusnya gitu. Dan konsep maha ini sering sama sama kaum kaum tertentu dimainin gitu. Karena konsep maha ini kalau saling oh banyak sekali cara ngemaininnya. Karena konsep maha, contoh ya, cara main konsep maha. Oke, Tuhan maha baik, tapi kenapa ada kejahatan? Hal kayak gitu. Tadi, oke, Tuhan maha kuasa, tapi gimana kalau dia buat batu yang sangat berat tuh? Hal kayak gitu lah. Oke, eh, Tuhan tuh maha ini. Nanti kemudian gampang sekali memainkan konsep maha ini, karena konsep maha ini lemah by definition. Dia nggak punya kekuatan logika yang kuat karena dia nggak bisa didefinisikan. Sedangkan untuk memainkan logika itu kita butuh definisi yang rigid yang kuat. Nah, konsep maha itu cuma bisa karena dia akan menyebabkan paradoks. Itu cuma bisa dua kalau berbicara dengan kata teringan ya. Kalau kita mengambil hikmah dari kata teringan ya, itu cuma bisa kita yakini, kita tetapkan begitu saja. Jadi sebagai kata teringan aktual. Udah pokoknya intinya ya gitu lah. Yang maha kuasa tuh yang intinya gitulah gitu. Gak usah eh, ya udah, gitulah gitu. As it is gitu. Udah nggak usah di apa. Atau dibuatkan proses iteratif yang mendekatinya. Nah, jadi maksudnya kita ya udah kita nggak usah terlalu melihat, sebenarnya yang abadi itu seperti apa sih? Ya udah ininya suatu waktu yang berjalan terus gitu. Udah nggak usah dipikir kayak gimana. Eh, atau bentuk-bentuk lainnya yang mendekati ke sana. Hal kayak gitu. Jadi ini versi lain bahwa ini aplikasi memahami matematika dan ketatringan ya. Eh, in
in sense of philosophical-nya gitu. Oke Kak, oke Kak. Jadi bener ya Kak, betul-betul banget sih. Ketika belajar kalkulus itu isinya tentang limit semua ya. Kalau dilihat tuh masuk ke apa definisi kekontinuan ada limit, masuk ke turunan ada limit, bahkan integral juga ada limit gitu ya. Hmm. Dan itu erat kaitannya sama ketahinggaan. Oke, teman-teman semuanya, itu tadi pemaparan dari Kang Adit ya mengenai bilangan dan ketahinggaan, teman-teman semuanya. Tentunya pada malam hari ini, alhamdulillah kita selesai untuk menyelenggarakan atau melaksanakan kelas OCS Series 8 tentang bernalar di luar nalar. Nah, seperti itu. Oke, teman-teman semuanya, tanpa berbasa-basi lagi, saya ucapkan terima kasih banyak atas semua kakak-kakak di sini yang bisa hadir pada malam hari ini. Tentunya semoga topik pada malam hari ini bisa menambah ilmu wawasan dan juga menambah eh, apa namanya, menambah sudut pandang kita terhadap banyak hal gitu. Terutama konsep ketahinggaan ini memang sangat menarik gitu. Kalau di apa namanya didalami gitu. Tentunya pembahasan pada malam hari ini semoga menjadi api pemantik untuk kita semua supaya bisa belajar lebih giat lagi. Oke, saya Muhammad Lutfi Anilah dari Aktuaria Angkatan 22. Mohon pamit undur diri. Kepada teman-teman semuanya, jangan lupa untuk mengisi absensi yang sudah saya kirim di chat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Ya, Waalaikumsalam.